Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran fisika. Hari ini kita sudah masuk di subbab baru ya, yaitu tentang induktansi diri dan aplikasi induksi elektromagnetik. Jadi di video sebelumnya tentang induksi elektromagnetik kita sudah tahu dari hukum Lenz, jika ada perubahan flux magnetik di sekitar lilitan kawat, maka akan muncul arus induksi di kawat tersebut. Nah, arus induksi ini akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan perubahan flux magnetik di awal. Misalnya pada rangkaian ini, kalau di awal flux magnetiknya itu bertambah besar dan mengarah ke arah kanan, maka arus induksi yang muncul akan menghasilkan medan magnet yang arahnya ke kiri ini ya, dan akan semakin besar juga. Tetapi jika flux magnetiknya itu berkurang, maka medan magnet yang dihasilkan itu akan mengarah ke arah yang sama, tetapi besarnya akan terus bertambah. Jadi kalau flux magnetik di awal dihasilkan oleh medan magnet di luar rangkaian, kita udah nggak ada masalah ya. Nah, kalau kalian masih ingat, arus listrik itu bisa menghasilkan yang namanya medan magnet. Nah, akan ada nih fenomena unik yang akan terjadi jika flux magnetik di awal itu justru dihasilkan dari arus listrik di kawat itu sendiri. Dan fenomena ini disebut dengan induktansi diri. Masih ingat kan, jika arus listrik mengalir di kawat, maka di sekitar kumparannya akan muncul medan magnet. Dari proses yang disebut induksi magnetik. Kalau arusnya konstan seperti arus pada listrik DC, jadi ini rangkaian DC ya, maka medan magnet yang dihasilkan pun juga akan konstan dan tidak ada perubahan flux di sekitar kawat. Tetapi nih, kalau listriknya yang digunakan adalah listrik AC yang besar arus dan tegangannya itu bisa berubah-ubah. Nah, kalau kumparan ini itu dialiri oleh listrik AC, maka medan magnet yang dihasilkan akan berubah-ubah. Karena kenapa? Karena arus yang mengalir di kumparannya pun juga berubah-ubah. Nah, karena ada perubahan medan magnet, berarti akan ada perubahan flux magnetik juga. Dari hukum Faraday kita udah tahu ya, kalau ada perubahan flux magnetik di sekitar suatu kawat, maka akan muncul gaya gerak listrik pada kawat tersebut. Nah, jika ada nih arus AC yang mengalir di kawat, maka arus listrik ini bakal menghasilkan medan magnet di sekitar lilitannya. Dan medan magnet ini besarnya akan berubah-ubah karena kenapa? Tadi arusnya pun juga berubah-ubah karena kita pakainya adalah listrik AC. Nah, medan magnet yang dihasilkan ini bakal dirasakan oleh lilitan yang ada di sebelahnya. Dan karena medan magnetnya ini berubah-ubah, maka flux magnetik yang dirasakan lilitannya itu pun juga akan berubah-ubah. Dan jika ada perubahan flux magnetik berarti ada apa? Ya, GGL atau gaya gerak listrik. Artinya akan ada nih arus yang dihasilkan. Dan inilah yang disebut dengan induktansi. Nah, menariknya nih, arus yang dihasilkan ini bakal melawan arus yang menghasilkannya. Kenapa bisa gitu ya? Nah, jawabannya itu karena ada yang namanya hukum Lenz. Intinya masih ada kaitannya dengan kaidah tangan kanan yang di video sebelumnya sudah kita bahas. Misal di sini ada arus AC yang mengalir ke arah kanan. Ini ya. Maka GGL induksi itu bakal menghasilkan arus yang mengarah ke kiri. Nah, selain arah arus, ternyata GGL induksi ini juga bisa melawan perubahan besar arus. Kalau arus listriknya itu berkurang, maka GGL induksi itu akan menghasilkan arus listrik yang arahnya sama untuk melawan perubahannya. Kalau arusnya bertambah, GGL induksinya bakal menghasilkan arus di arah yang berlawanan untuk melawan pertambahan arusnya. Ya. Berarti di sini gaya gerak listrik juga punya nih hubungan dengan arus AC yang ada di awal, atau secara sistematis hubungannya dinyatakan dengan GGL atau V besar itu sama dengan negatif L atau induktansi ya dikali dengan perubahan arus terhadap waktu
atau dI per dt. Nah, L ini adalah induktansi bahan yang menandakan kecenderungan suatu kumparan atau induktor untuk melawan perubahan arus yang mengalir di konduktor tersebut. Di sini kelihatan ya, semakin besar nilai induktansi, maka semakin besar pula gaya gerak listrik yang dihasilkan tiap kali arus di kawat tersebut berubah. Nah, tanda negatif ini di persamaan GGL ini akan tanda negatif di persamaan ini itu karena GGL akan melawan perubahan arus yang mengalir di kumparan, dan satuan induktansi itu adalah Tesla meter kuadrat per A, atau biasa disebut dengan Henry, atau kita singkatnya pakai H besar ya. Nah, Henry ini berasal dari nama fisikawan Amerika yaitu Joseph Henry. Sedangkan simbol L untuk induktansi itu berasal dari nama Emil Lenz. Nah, besarnya nilai induktansi ini dipengaruhi oleh beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama adalah ukuran lilitan induktor atau L kecil. Semakin panjang lilitan, maka semakin kecil pula induktansinya. Dan kedua, jumlah lilitan atau N. Semakin banyak lilitan induktor, maka semakin besar induktansinya. Dan yang ketiga, itu adalah luas penampang induktornya atau A. Dan luas penampang ini dipengaruhi oleh diameter induktor. Jadi semakin besar diameter induktornya, maka semakin besar pula induktansinya. Dan yang terakhir itu adalah jenis inti induktor. Inti induktor ini apa ya? Jadi mungkin lilitan kawat yang ada di buku biasanya kan gambarnya seperti ini ya. Itu nggak ada isinya biasanya, hanya udara saja di dalamnya. Tetapi sebenarnya bisa saja nih kita isi sesuatu di dalam si induktor ini. Misalnya kita masukkan bahan logam. Nah, jenis bahan yang digunakan untuk inti induktor ini berpengaruh sekali terhadap induktansi lilitannya, dan dia dinyatakan dalam permeabilitas bahan. Nah, permeabilitas ini sederhananya adalah kemampuan suatu benda untuk ditembus oleh medan magnet. Di ruang hampa, permeabilitas ini bernilai 4pi kali 10 pangkat min 7 Henry per meter dan dilambangkan dengan mu 0. Jadi secara matematis, rumus induktansinya itu adalah L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A dibagi dengan L kecil. Nah, karena sifatnya yang hanya menghasilkan GGL kalau arusnya berubah, induktor ini biasa digunakan untuk menyaring atau memfilter sinyal atau arus listrik. Jadi sinyal listrik yang besarnya berubah-ubah seperti dari sumber listrik AC yang tadi ya, itu akan tertahan di induktor karena ketika arus AC ini masuk ke dalam induktor, arus ini bakal menghasilkan medan magnet yang akan menghasilkan GGL. Dan GGL ini menghasilkan arus induksi yang arahnya melawan arus AC. Jadi listrik AC-nya akan ketahan. Tetapi kalau sinyal dari listriknya adalah melalui sumber listrik DC, maka bakal lolos nih dari induktornya karena besar arusnya ini tidak berubah-ubah dan menghasilkan medan magnet yang konstan sehingga tidak memunculkan GGL induksi. Nah, selain dipakai untuk memfilter sinyal, induktor juga biasa digunakan pada speaker nih dengan menyusun induktor dan magnet dan dengan menyusun induktor dan magnet gitu ya. Nah, induktor itu bisa kita bikin nih bergetar dengan mengatur sinyal listrik yang dialirkan pada si kumparan induktor ini. Getaran induktor ini menggetarkan lapisan kerucut speaker yang kemudian nantinya akan menghasilkan suara. Jadi kalau tadi hanya ada satu kumparan, sekarang bagaimana ya kalau ada kumparan tambahan yang kita dekatkan ke kumparan lainnya? Hanya kita dekatkan saja ya, tidak kita hubungkan seperti yang dilakukan oleh Faraday waktu menemukan induksi elektromagnetik. Nah, kumparan yang baru ini sebut saja kumparan sekunder di sini ya. Itu tidak dihubungkan ke sumber tegangan. Dia bakal mendapatkan medan magnet dari kumparan di sebelahnya, yaitu kumparan primer yang terhubung ke sumber tegangan yang kita sebut dengan tegangan primer.
Nah, kalau tegangan primer ini itu berubah-ubah seperti di listrik AC, maka medan magnet di kumparan primernya itu juga akan berubah-ubah dan menyebabkan adanya GGL di kumparan yang sekunder gitu ya. Nah, kita tahu besarnya GGL itu adalah negatif banyaknya lilitan kumparan atau N dikali perubahan flux magnetik terhadap waktu atau dt dari flux magnetik. Artinya apa? GGL di kumparan sekunder atau Vs itu bakal sama dengan negatif Ns dikali ddt dari flux. Nah, selain di kumparan sekunder, di kumparan primer juga bakal ada nih GGL primer yang besarnya sama, yaitu negatif Np dikali ddt dari flux. Nah, dari kedua persamaan ini itu kita dapatkan persamaan GGL sekunder per GGL primer itu sama dengan lilitan kumparan sekunder atau Ns per lilitan kumparan primer atau Np. Artinya tegangan yang muncul di tegangan sekunder itu sebanding dengan jumlah lilitan di kumparan sekundernya dan berbanding terbalik dengan lilitan di kumparan primer. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan trafo karena dia biasa dipakai pada alat transformator. Nah, trafo atau transformator ya teman-teman, bukan transformer. Jadi trafo atau transformator ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah besar suatu tegangan AC yang tadinya tinggi bisa jadi lebih rendah, yang tadinya rendah bisa jadi lebih tinggi. Dan tegangan yang ingin kita ubah itu disebut dengan tegangan primer atau VP. Sedangkan tegangan keluaran yang sudah diubah oleh trafo disebut dengan tegangan sekunder atau VS. Nah, dari sini kalau kita ingin mengubah tegangan 100 volt jadi 10 volt, berarti lilitan kumparan primernya harus 10 kali lebih banyak dari lilitan kumparan sekunder. Dan trafo yang nurunin tegangan ini disebut dengan trafo step down. Sedangkan kalau kita ingin mengubah tegangannya dari 100 volt jadi 500 volt, artinya kumparan sekundernya harus 5 kali lebih banyak dari lilitan kumparan primer. Nah, trafo yang menaikkan tegangan disebut dengan trafo step up. Trafo ini bisa kalian lihat nih di tiang listrik yang bentuknya seperti ini. Nah, trafo ini penting banget teman-teman, karena apa? Dalam menyalurkan listrik biasanya digunakan tegangan yang tinggi dan arus listrik yang rendah, biar lebih efisien. Tetapi tegangan listrik yang dialirkan ke rumah-rumah harus lebih rendah. Makanya kenapa sebelum masuk ke rumah-rumah kalian, arus listrik ini dialirkan ke trafo step down yang ada di pinggir jalan. Jadi listrik di rumah kalian bisa lebih aman untuk dipakai. Mungkin itu dulu penjelasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada yang bertanya atau kurang paham, boleh ditanyakan di Google Classroom. Semoga bermanfaat dan tetap sehat selalu. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.